Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Della dan temanku Ulan, Kali ini kita akan mengadakan podcast dengan judul teknik pengambilan sampel. Ngomong-ngomong tentang teknik pengambilan sampel, apa sih pengertiannya? Teknik pengambilan sampel adalah suatu penelitian. Contohnya untuk membuat laporan skripsi maupun disertasi. Nah, sekarang kamu tahu nggak teknik pengambilan sampel itu ada berapa? Tahu dong, teknik pengambilan sampel itu ada dua kan? Kalau tahu, coba sebutin. Yang pertama itu teknik pengambilan sampel probability sampling, dan yang kedua teknik pengambilan sampel non-probability sampling. Nah, sekarang ada berapa sih jenis lain dari probability sampling? Jenis lain dari probability sampling ada 4. Yang pertama, simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana. Yang kedua, systematic random sampling atau pengambilan sampel acak sistematis. Yang ketiga adalah stratified random sampling atau pengambilan sampel acak berstrata. Dan yang keempat adalah cluster random sampling atau pengambilan sampel acak berdasarkan area atau wilayahnya. Di sini kami berdua akan menjelaskan satu persatu dari keempat jenis tersebut. Yang pertama adalah simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana. Teknik pengambilan sampel ini adalah secara acak seperti melakukan pengundian atau pendekatan bilangan yang acak. Kelebihan dari teknik pengambilan sampel ini adalah mengurangi kecenderungan berpihak pada populasi tertentu. Sedangkan kelemahannya adalah rendahnya jaminan menguasai sampel yang terpilih. Yang kedua adalah systematic random sampling atau pengambilan sampel acak sistematis. Pola umum teknik ini ialah dengan cara mengambil kelipatan dari jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel. Kelebihan teknik ini adalah cepat dan mudah pelaksanaannya, serta kekurangannya adalah peneliti tidak dapat memprediksi variasi dari populasi. Yang ketiga adalah stratified random sampling atau pengambilan sampel acak berstrata. Teknik pengambilan ini dilakukan dengan penentuan sampel yang mengelompokkan populasi dalam anggota kelompok tertentu, seperti tingkat rendah, sedang, maupun tinggi. Yang keempat, cluster random sampling atau pengambilan sampel berdasar area atau wilayahnya. Dengan teknik ini, subjek dari penelitian akan dikelompokkan sesuai dengan area anggota populasi. Nah, kan probability sampling kan udah. Sekarang giliran non-probability sampling itu apa? Jadi, non-probability sampling itu kebalikannya dari probability sampling. Jadi kan, probability sampling itu kan dilakukan secara acak. Jadi, non-probability sampling itu dilakukan secara urut. Ada 4 macam jenis dari non-probability sampling. Yang pertama adalah purposive sampling, yang kedua snowball sampling, yang ketiga accidental sampling, yang keempat adalah quota sampling. Yang pertama, purposive sampling. Teknik ini didasarkan oleh peneliti tentang sampel mana yang paling sesuai dan dapat mewakili suatu populasi. Yang kedua adalah snowball sampling. Teknik ini menentukan sampel sesuai dengan wawancara dengan sampel sebelumnya. Yang ketiga adalah accidental sampling. Sesuai dengan namanya, accidental sampling dilakukan secara tidak sengaja. Peneliti akan mengambil sampel pada orang yang ditemui pada saat itu juga. Yang keempat adalah quota sampling. Teknik ini dilakukan dengan cara menentukan jumlah dari sampel penelitian lebih dulu. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa.